Yesus mengajar kita tentang berpuasa. Ya, ayatnya di Matius 6 ayat 16 dan 17. Ya, kita baca bersama-sama karena ini cuma 2 ayat. Baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu. Lanjut, ayat selanjutnya. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, lanjut. Ya, di sini di minggu yang keempat ini kita belajar tentang tujuan dan manfaat puasa. Ya, tujuan dan manfaat puasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, 3 poin penting yang sudah kita pelajari, ya, mulai dari bulan Juli, Agustus, September, di mana hal ini hal yang selalu yang diajarkan dan ini juga yang selalu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, terutama orang-orang Farisi, ya, mereka melakukan dengan setia apa itu sedekah, berdoa dan berpuasa. Ya, cuman ada hal-hal yang salah yang mereka lakukan. Tetapi Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang percaya pada saat itu bahwa kita harus melakukannya lebih baik daripada orang-orang Farisi itu. Artinya kita sebagai orang percaya juga harus melakukan ketiga hal ini. Dan di pagi hari ini kita belajar tentang ya puasa. Ya, di minggu yang kedua sudah disampaikan. Ya, bagaimana cara berpuasa yang salah. Puasa yang benar seperti apa sudah disampaikan. Nah, dan pagi hari ini kita belajar tujuan dan manfaat puasa. Ya, untuk kita dapat mengerti tujuan dan manfaat dari puasa, kita akan melihat dari praktek-praktek puasa oleh tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, di sini ada beberapa ya contoh-contoh puasa ya yang ada di Alkitab yang pernah mungkin kita baca atau kita dengar, kita lihat. Yang pertama ya itu puasa Musa. Ya, buka ayatnya di Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, kembali ke slide. Ya, meskipun ya tidak secara langsung disebut sebagai puasa, tapi dari tindakan yang Musa lakukan itu ya tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Ya, sekarang kita sebut namanya puasa. Ya, istilahnya seperti itu. Ya, dan ini kita lihat dari Musa. Ya, Musa seorang abdi Allah. Ya, yang dipilih oleh Tuhan langsung untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi suatu ketika peristiwa ketika mereka berada di kaki Gunung Sinai, ya, Musa disuruh Tuhan naik. Ya, lalu dia titip pesan sama Harun, Hur dan para tua-tua lainnya, ya, saya mau naik karena ada pesan yang akan Tuhan sampaikan. Ya, menerima perintah Tuhan. Untuk situasi di bawah ini, ya kira-kira begitulah. Serahkan kepada kamu. Ya, silakan ambil kebijakan yang terbaik. Lalu Musa naik. Ya, Musa naik ke atas. Ya, lalu dikatakan tadi apa? Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ya, saya nggak tahu juga apakah sebelum dia tidak makan, tidak minum, itu ada sesuatu jamuan yang sudah disiapkan dulu. Ya, kita tidak tahu karena di dalam firman Tuhan tidak dituliskan. Ya, mungkin saja ketika sampai di atas ada jamuan dulu, makan dulu sebelum itu, setelah itu baru Tuhan berbicara dengan Musa selama 40 hari itu, ya, dan Musa tidak makan dan tidak minum. Ya, mungkin saja, ya. Karena pernah terjadi di kisah Elia, di mana ketika Elia mau dibunuh sama Isabel, ya, karena Elia ini udah bunuh nabi-nabi Baal, ya. Lalu Isabel mau balas dendam, Elia kabur ketakutan. Ketika sampai di padang gurun, Elia tertidur, tiba-tiba apa? Malaikat menyiapkan jamuan.
ada satu air, kendi air dan roti. Ya, mungkin burger lah kali ya. Tiba-tiba, bangun Elia, makan dulu. Dia bangun, ya, makan, tidur lagi. Ya, saya sangat tahu kondisi seperti itu lelahnya. Ya, kalau yang kami yang pernah pendidikan ini tahu. Ya, saya waktu pendidikan, ya, saking capeknya waktu basis ya, pernah malam-malam dikasih martabak manis, ya, terang bulan. Jam 12 malam ke jam 1 malam saya lupa. Saya dipangkung kepala saya sama kawan saya. Pak katanya, bangun katanya. Apa? Bilangan. Nih martabak jatahmu katanya. Dikasih martabak. Saya makan, habis itu saya tidur lagi. Ya. Jadi saya mungkin ngerti situasi Elia lelah itu. Ya. Besok paginya saya bangun, saya tanya sama kawan, tadi malam kita ada makan martabak kah? Ya, karena kayak mimpi. Ya. Ada, tadi malam kan udah dikasih gitu ya. Berarti benar. Saya tidak ngigau ya kan. Karena memang benar-benar waktu masa basis itu ya, kita tidur kadang cuma 1 jam, 2 jam. Habis itu udah kegiatan lagi full setiap hari. Makanya lari aja bisa tidur kita. Nah, situasi Elia pernah seperti itu. Habis jalan dia lelah, dia tidur, dibangunkan malaikat, suruh makan, suruh minum, tidur lagi. Habis itu dibangunkan lagi. Ya. Suruh makan, suruh minum lagi. Dan ketika dia makan minum, baru dia melanjutkan perjalanannya. Dia kuat berjalan berapa malam? 40 hari 40 malam dia berjalan. Wow. Ya, saya nggak tahu juga, mungkin Musa juga seperti itu. Ya, karena tidak dituliskan. Yang pasti di Bukit Sinai itu, ya, Musa 40 hari 40 malam dia tidak makan. Dia berpuasa. Dan ketika Tuhan memberikan perintah Allah, ya, kepada Musa, ya, lalu Tuhan ngomong sama Musa, ya, sebelum lanjut lagi nih, Nuan turun dulu lah. Itu bangsa itu udah kacau. Akhirnya Musa turun, lihat benar. Ternyata mereka sudah menyembah berhala. Musa marah, Musa lempar itu kedua loh batu yang sudah ditulisi oleh Tuhan dengan jarinya sendiri, pecah. Ya, singkat cerita, lalu Tuhan berkata kepada Musa, suruh Musa naik lagi. Pahat 2 loh batu naik untuk menerima yang baru. Ya, lalu Musa naik lagi. Ini kedua kalinya Musa berpuasa. 40 hari 40 malam lagi. Ya, Musa berpuasa. Ya. Dan pada saat itu, ya, sebelum Musa naik lagi, Tuhan itu sangat marah sama bangsa Israel karena mereka menyembah berhala itu. Ya. Marah. Tuhan mau musnahkan, mau dihabiskan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku akan memilih engkau dan aku akan membangkitkan keturunan daripadamu. Tapi Musa melunakkan hati Tuhan. Ya. Dia berdoa sama Tuhan, janganlah. Nanti apa kata bangsa lain ketika mendengar bahwa engkau melepaskan kami hanya untuk membinasakan kami di padang gurun. Bahwa mereka akan berkata bahwa engkau tidak sanggup membawa bangsa ini ke tempat yang engkau pilih. Akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Ya. Musa berdoa, berpuasa untuk hal itu. Ya. Lalu Musa naik lagi kedua kalinya untuk menerima 2 loh batu itu. Seperti yang kita baca firman tadi. Ya. Dan selama 40 hari itu, ya, bukan hanya puasa duduk-duduk aja, tidak. Di situ Tuhan banyak berbicara. Bukan hanya tentang 10 firman itu aja, banyak. Nanti baca, ya, firman Tuhan ya. Bapak Ibu baca mulai dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, baca. Ya, banyak yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ya, bahkan juga pernah di suatu peristiwa, ya, ketika mereka udah mau masuk ke tanah Kanaan, ya, mereka berada di Kades Barnea. Waktu itu mereka sudah sampai. Tuhan suruh mereka masuk, ya. Tetapi bangsa itu berkata kepada Musa, bagaimana kalau kita utus orang dulu, intip-intip dulu negeri sana, ya kan? Lalu Musa bilang, ya udah, diutuslah 12 pengintai, ya, dari satu suku 1 orang, ya. Dan di situ dari suku Yehuda itu Kaleb bin Yefune, dan dari suku Efraim itu Yosua bin Nun, ya, dan 10 orang lainnya. Mereka pergi ngintai. Dan setelah kembali, ya,
Yang 10 dengan yang 2 ini berbeda pendapat. Yang 10 orang ini memang bagus bangsa di sana itu, wah subur-subur. Tapi penduduknya raksasa. Kita kayak belalang. Nggak mungkin. Ya, nggak bisa. Ya, kami melihat diri kami seperti belalang dan mereka sangat besar. Demikian juga mereka melihat kami. Wah, makan mereka sampaikan kabar-kabar yang tidak baik. Orang di sana itu makan manusia sama, makan manusia. Kira-kira seperti itulah ya. Kayak kita dulu ya, orang Kalimantan nih kalau pergi ke pulau sana ya seberang, wah saya pernah, orang Kalimantan makan orang nggak Pak? Kaget juga ya saya. Ya, gara-gara dulu peristiwa seperti itu lalu semua dipukul rata semuanya. Padahal nggak seperti itu juga. Ya, ini sama nih. Ya. Tapi Yosua dan Kaleb tidak. Mereka berkata memang penduduknya besar-besar. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ya. Masalahnya mereka cuma 2, yang lain 10. Akhirnya bangsa Israel memihak kepada yang 10. Sehingga mereka tidak mau masuk ke negeri perjanjian itu. Dan di situ pun Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tuhan mau musnahkan bangsa itu. Tapi ada Musa yang berdoa dan berpuasa lagi 40 hari untuk bangsa itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Coba lanjut ke slide. Ya. Puasa ini dilakukan oleh Musa dengan tujuan persiapan rohani yang mendalam sebelum menerima hukum-hukum tentang selamat ini tadi. Lanjut slide yang berikutnya. Ya. Lanjut aja. Ini sudah saya cerita. Ya, puasa yang kedua ini yang tadi ya. Digambarkan periode yang sangat intens karena Musa harus mempersiapkan diri lagi untuk menerima kembali hukum-hukum Tuhan ya. Memohon pengampunan atas dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lanjut. Ya. Musa melalui puasa dan doa syafaatnya, Musa berhasil mendamaikan hubungan antara Tuhan dan umatnya yang telah berbuat dosa. Ya. Umat Israel seringkali berbuat dosa. Musa berpuasa di Gunung Sinai. Ya, 2 kali Musa memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan ampuni. Di Kades Barnea juga ya, Musa berpuasa lagi, berdoa berpuasa untuk bangsa itu karena Tuhan mau musnahkan lagi. Ya. Tapi Tuhan tidak jadi musnahkan. Akhirnya Tuhan berkata apa? Oke, tidak jadi. Tetapi generasi yang keluar dari Mesir yang umur 20 tahun ke atas yang namanya tercatat, mereka tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Akhirnya mereka dibawa Tuhan berputar selama 40 tahun mulai dari Kades Barnea. Jadi perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan itu sebenarnya 40 tahun lebih. Ya. Karena 40 tahun itu terhitung mulai sejak dari Kades Barnea itu. Jadi tidak dari Mesir mereka udah 40 tahun. Tuhan tetapkan 40 tahun berjalan, tidak. Sebenarnya dari Mesir itu Tuhan tidak mau membawa mereka 40 tahun, tidak. Hanya sebentar saja. Buktinya ketika zaman Israel ya, Yakub, ketika Yusuf di Mesir, ya, ketika di tanah Kanaan itu ada kelaparan, ya kan? Mereka pergi membeli gandum ke Mesir, dekat kok, hanya berapa bulan perjalanan mereka sampai. Ya. Tapi gara-gara peristiwa di Kades Barnea, akhirnya Tuhan membawa mereka keliling sampai 40 tahun. Ya. Dan Musa berdoa untuk mereka, ya. Dan Tuhan mendengar. Ya, doa dan sahabat Musa. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Di sini Musa adalah orang yang dipilih. Musa adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan, yang diberikan tanggung jawab langsung oleh Tuhan untuk mengembalakan umatnya. Jadi seorang pemimpin sebenarnya sudah pantasnya untuk berpuasa dan berdoa. Amin. Coba katakan dulu kanan kirinya, seorang pemimpin ya, baiknya berdoa dan berpuasa. Amin. Amin. Baik itu memang pemimpin secara langsung kita di tempat-tempat posisi kita bekerja. Ya. Atau ada istilah seperti ini. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pernah dengar ya? Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Atau di dalam rumah tangga kita adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Saya mau katakan, mari lakukan seperti apa yang Musa lakukan. Itu adalah hal yang baik. Apa itu? Berdoa dan berpuasa.
Dengan apa yang dilakukan Musa ini, ya, dia bisa membuat, ya, istilahnya keputusan yang sudah Tuhan ingin lakukan itu berubah. Ini luar biasa. Ya. Tuhan sudah membinasakan, nggak jadi. Kenapa? Ada seorang pemimpin yang berdoa dan berpuasa, yang menjadi perantara. Dia berdoa untuk kebaikan dan itu semua berubah. Kalau kita tahu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, ketika kita menjadi tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, ya, kita mau berdoa dan berpuasa, kita akan melihat. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga kita. Ada suatu hal yang tidak benar. Sehingga sebenarnya membuat Tuhan itu murka. Sehingga sepertinya rumah tangga kita tidak diberkati Tuhan. Coba berdoa dan berpuasa kita. Apalagi kepala-kepala keluarga, ambil tanggung jawab. Sebagai pemimpin, ya, berdoa dan berpuasa untuk rumah tangga kita, ya, atau untuk pekerjaan, ya, apapun, ya. Ini puasa yang dilakukan Musa. Amin. Selanjutnya, puasa yang kedua, ya, puasa yang dilakukan oleh Ratu Ester, ya, Ester 4 ayat 15 sampai 16. Coba dulu buka ayatnya. Ya, saya akan bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Ya, lanjut. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, saya akan ceritakan aja, ya, kisah Ratu Ester ini. Jadi pada waktu itu, ya, Raja Ahasiweros, ya, dia punya seorang ratu yang cantik, namanya Ratu Wasti. Ya. Dipanggil karena dia buat pesta, lalu dia gembira, senang, dia panggil Ratu Wasti suruh menghadap raja karena dia ingin memperlihatkan kecantikan ratu kepada tamu undangannya, tapi ratu menolak. Akhirnya singkat cerita, karena ratu menolak, ya, dikumpulkanlah para penasihat-penasihat. Dari penasihat berkata, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mencari ratu yang baru. Ya, akhirnya diadakanlah seleksi, termasuk Ester ini. Ester ini keponakannya Mordekai. Ya, bangsa waktu itu mereka terbuang ke Babel, ya. Jadi Ester ini dirawat oleh Mordekai dari kecil, lalu dia ikut seleksi. Cuma sepanjang seleksi ini statusnya itu dia sembunyikan, karena Mordekai suruh sembunyikan, jangan ngomong, ya. Dan ketika dia ikut seleksi, Ester ini mendapat belas kasihan Tuhan, ya. Dan dia mendapat belas kasihan dari pegawai-pegawai raja. Dan singkat cerita, terpilih Ester ini menjadi ratunya, ya, menggantikan Ratu Wasti tadi. Lalu terpilih dia, dan sedikit uniknya, ya, raja ini kalau dia tidak suruh panggil, tidak menghadap, itu nggak bisa sembarangan orang menghadap. Karena kalau raja nggak panggil, orang datang main hadap aja, ya, itu bisa dihukum mati kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya. Kecuali ada beberapa pembesar, ya, termasuk nanti ada seorang namanya Haman ini, ya. Jadi singkat cerita, Ester berada di istana raja. Lalu suatu peristiwa raja itu menganugerahkan kepada pegawainya namanya Haman, ya, kedudukan yang besar, dan raja memberikan perintah bahwa orang harus sujud menyembah kepada Haman. Ya. Singkat cerita, Haman ini kalau keluar dari kerajaan mau pulang ke rumahnya, orang sujud menyembah. Tapi ada satu orang ini pintu gerbang yang biasa duduk situ tidak mau sujud menyembah. Siapa? Mordekai ini, ya, pamannya Ester. Ya, nggak mau dia. Ya. Dia mungkin. Lalu akhirnya ada orang ngomong sama Haman. Ada orang yang tidak mau sujud. Siapa? Mordekai. Benar apa? Ya. Akhirnya tiba suatu ketika, ya, Haman ketemu sama Mordekai. Memang benar. Mordekai tidak mau sujud. Ya. Lalu Haman itu
marah-marah. Ya. Dia mau bunuh Mordekai, tapi dia gengsi. Kalau cuma mau bunuh Mordekai, ya nggak keren. Suruh selidiki, siapa Mordekai? Oh ternyata Mordekai itu orang Yahudi. Lalu Haman itu berkata, ya dia harus buat suatu peristiwa yang besar. Apa itu? Membunuh semua orang Yahudi yang ada di pembuangan, yang di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Itu ada 120 lebih provinsi. Ya, bayangin, ya banyak. Namun sebelum peristiwa ini sebenarnya Mordekai kan sering duduk di pintu gerbang. Dia pernah mendengar ada 2 orang, ya pegawai raja ingin mengadakan persepakatan, ingin membunuh raja. Lalu Mordekai dengar. Mordekai tahu, Mordekai sampaikan itu kepada Esther. Esther menyampaikan ke raja atas nama Mordekai. Ya. Lalu diselidiki ternyata benar. Lalu dibunuhlah. Tapi pada saat itu Mordekai belum dapat apa-apa. Ya, kisahnya hilang. Tidak ada penghargaan. Di peristiwa ini, lalu lanjut ke peristiwa Haman ini tadi. Ya, mau dibunuh. Lalu Mordekai dengar seperti itu karena ada surat dari raja atas materai raja yang dibuat oleh Haman, karena Haman menghadap raja, ya dia berkata ada suatu bangsa, ya yang ada di pembuangan ini yang memberontak ini, seperti itulah. Akhirnya raja bilang setuju, dikasihkan cincin materainya. Haman buat surat bahwa bulan 12 tanggal ini, ya tanggal 13-14 kalau nggak salah saya, ya. Mereka harus adakan pembantaian besar-besaran terhadap orang Yehuda ini. Ya, di semua provinsi. Bayangin. Akhirnya surat itu keluar, suruh cepat sampaikan semua provinsi termasuk di benteng Susan ini. Dan ketika Mordekai terima surat itu, dia berduka, berkain kabung. Lalu dia sampaikan, dia duduk pakai kain kabung. Lalu Esther bilang sama pegawainya, coba tanya Mordekai, kasih baju dia, tanya kenapa dia pakai kain kabung. Datang, pegawainya kasih baju, ditanya, Mordekai sampaikan surat itu dan sampaikanlah kepada Esther. Pesan Mordekai, apa? Jangan berpikir kalau engkau di istana raja engkau akan terluput. Karena Tuhan itu akan memperhitungkan semuanya. Begini yang dilakukan oleh Haman. Akan membunuh bangsa Yehuda di bulan sekian, udah ditetapkan tanggalnya. Udah dibuang pur undiannya, ya. Tanggal sekian bangsa ini akan ditumpas sama musuh-musuh di sekelilingnya. Akhirnya Esther berkata kepada Mordekai, ya, engkau tahu sendiri bahwa semenjak aku terakhir kali dipanggil menjadi ratu itu, dia nggak pernah lagi dipanggil. Dan engkau tahu bahwa untuk menghadap raja kalau tidak dipanggil itu taruhannya nyawa. Ya. Dan muncullah ayat tadi. Akhirnya Esther mau mengambil tanggung jawab. Ya. Sekalipun sebenarnya Esther ini bukan pemimpin seperti Musa. Yang dipilih Tuhan langsung untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tidak. Esther ini hanya sekedar orang biasa, seleksi, terpilih menjadi ratu. Dia bukan pemimpin bangsa Israel. Tapi ketika mendengar peristiwa ini dari Mordekai, bahwa bangsanya akan dibunuh, ditumpas semuanya, ya, dan dia mau mengambil tanggung jawab, sekalipun nyawanya taruhannya. Kenapa? Karena dia akan menghadap raja. Tapi sebelum itu dilakukan, dia berkata kepada Mordekai, suruh semua orang Israel yang ada di benteng Susan itu berpuasa bersama-sama dengan aku juga berpuasa. 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa. Ya, dan mereka juga tidak mati. Singkat cerita, mereka berpuasa dan setelah berpuasa, Esther pergi mau menghadap raja. Ya, kira-kira mungkin ya ini halaman rajanya, itu singgasananya. Jadi Esther dia di depan. Lalu raja bertanya, itu siapa duluan? Oh, itu Ratu Esther. Suruh dia masuk. Wah, masuk Ratu Esther. Mungkin gemetar-gemetar. Tapi ketika Esther masuk, raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya. Ya, artinya raja bersedia untuk ditemui. Kalau enggak diulurkan, wah selesai. Penggal. Raja mengulurkan dan Esther menyentuh tongkat emas itu dan dia sujud. Ya. Lalu raja berkata kepada Esther, "Hai Ratu Esther,
apakah keinginanmu? Bahkan sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam itu. Ya, Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Ya, ketika Esther mau mengambil tanggung jawab itu. Dan dia berdoa mengajak pada saat itu juga bangsa-bangsa Israel yang ada di benteng Susan itu untuk berpuasa. Lihat bagaimana anugerah yang didapat oleh Esther. Apa yang pertama? Anugerah yang dapatnya? Keselamatan dari nyawanya. Ya. Yang kedua, apa yang didapat? Ya. Belas kasihan raja, bahkan mau kasih harta setengah kerajaan. Ya. Tapi Esther tidak mau. Ya, lumayan Bapak Ibu ya. Coba aja kalau berpikir, Esther ini kan bukan pemimpin orang Israel. Lalu dia berpikir, setengah kerajaan? Bayangi kerajaan pada saat itu sangat besar. Setengah kerajaan dapat, wah lumayan nih. Ngapain pusing-pusing mikirin mereka di luar sana? Ya, tidak. Ya, tapi Esther tetap nggak mengambil tanggung jawab. Lalu dia berkata kepada raja untuk datang ke perjamuan yang akan diadakan oleh Esther untuk raja dan untuk Haman. Lalu pergilah singkat cerita mereka ke perjamuan. Setelah mereka datang ke perjamuan, mereka pulang. Ketika pulang, wah Haman ini ketemu lagi Mordekai. Panas lagi hatinya. Malah baru senang-senang, pulang lagi ke rumah. Lalu sahabat-sahabatnya bilang, wah sediakan aja tiang tinggi. Besok minta belas kasihan untuk menyulakan Mordekai di sana. Wah kata Haman, benar katanya. Tetapi malam hari itu setelah perjamuan dari Ratu Esther, Esther juga belum menyampaikan apa maunya. Esther hanya bilang besok datang lagi ke perjamuan bersama Haman. Lalu apa Bapak Ibu? Raja malam itu tidak bisa tidur. Nah ini uniknya juga. Ya. Raja tidak bisa tidur malam itu. Apa yang dilakukan raja ketika dia tidak bisa tidur? Ya, dia pingin membaca sejarah-sejarah. Ya, sejarah-sejarah. Ya, kalau zaman sekarang kalau pimpinan tidak bisa tidur mungkin ya mau nonton bola dulu lah ya atau enggak nih, enggak. Ini bicara sejarah, ya. Mau baca-baca sejarah, lalu diambillah surat-surat. Dan ternyata ketika diambil dibacakan, terdapatlah kisah Mordekai yang menyelamatkan raja itu. Yang ada 2 orang yang pegawai raja ingin mau membunuh raja. Lalu raja bilang, apa hadiah yang mau diberikan? Wah, belum ada. Nah, besok paginya ketika Haman datang, ya, sebenarnya Haman ini datang, ini dia mau minta kepada raja untuk mau nyulakan Mordekai, ya. Tapi ketika dia datang, raja lihat siapa itu? Itu Haman. Wah, panggil, masuklah Haman, ya. Lalu raja bertanya sama Haman, apa kira-kira hadiah yang pantas untuk orang yang menyelamatkan nyawa raja? Wah, dia harus karena Haman berpikir mungkin itu dia, ya. Diberikan kedudukan tinggi, dipakaikan jubah, dinaikkan kuda raja, diiring, disorek, wah, dibawa ke lapangan. Wah, lalu raja bilang apa sama Haman? Kalau begitu lakukan itu untuk Mordekai. Wah, kagetnya Haman. Ya, akhirnya dia lakukan. Ya. Dia pulang, dia cerita sama kawan-kawannya bilang celaka kamu. Sekarang kamu nggak bisa akan melawan dia. Ya kan? Singkat cerita pagi ngomong-ngomong lalu datang pegawai raja, panggil Haman. Lalu ajak lagi ke perjamuan Esther yang kedua. Di perjamuan yang kedua Esther baru ngomong sama raja. Bahwa ada orang yang ingin memunahkan bangsanya yang begitu kejam ini. Raja tanya, siapa dia? Lalu Esther bilang apa? Haman. Wah, ketakutan Haman. Nah akhirnya Haman dihukum mati. Malah Haman yang disulakan di tiang yang dibuatnya sendiri. Nanti Bapak Ibu boleh baca kisah Esther ini, seru. Ya. Saya mau katakan, melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan pada kita, apa? Ketika Esther mengambil tanggung jawab, sekalipun dia bukan pemimpin, tapi dia mau berdoa dan berpuasa. Itu hal itu. Kita lihat ada suatu pembalikan keadaan. Ya. Yang mana keadaan yang sebelumnya adalah keadaan yang sulit, bahwa bangsa itu akan ditumpas. Tapi keadaan berikutnya, ketika Esther sudah menghadap raja, dan raja menyulahkan Haman, lalu Mordekai datang, karena Mordekai ini sudah dianugerahi kebesaran oleh raja, lalu menghadap untuk mencabut surat itu. Raja bilang, apa yang sudah dimateraikan surat itu tidak bisa dicabut. Akhirnya mereka punya ide, mereka buat surat baru lagi, di tanggal yang sama,
bangsa Yahudi pada saat itu ketika ada orang musuh-musuh mereka, mereka boleh mengadakan perlawanan. Wah, disitulah mereka kirim surat itu dibantaikan sini raja dan bangsa Yahudi bersuka cita. Akhirnya mereka bersuka cita ketika terima surat yang kedua bahwa mereka boleh melakukan perlawanan. Bahkan banyak bangsa-bangsa lain yang juga mau bergabung dengan mereka untuk menolong mereka. Ya. Nanti baca. Akhirnya mereka tumpas semua musuh-musuhnya. Bahkan di Benteng Susan itu ada penyumpasan susulan di hari berikutnya atas permintaan dari Ratu Esther. Ya. Ada pembalikan keadaan. Ketika mau mengambil tanggung jawab. Kita juga, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita bukan seorang pemimpin yang diberikan tanggung jawab sekali langsung di dalam kehidupan kita. Atau di dalam pelayanan. Kita bukan orang yang diberikan tanggung jawab secara langsung untuk mengembalakan. Tetapi ketika kita mau mengambil tanggung jawab. Seperti Esther. Ketika kita tahu mungkin ada hal-hal di luar sana. Ya, yang ingin mengacaukan pelayanan. Ada hal-hal di luar sana. Ya, yang tidak baik yang kita mengerti. Lalu kita mau mengambil tanggung jawab itu. Ya, supaya pelayanan ini tetap maju. Supaya orang-orang jemaat-jemaat Tuhan di sini boleh mengalami sesuatu dari Tuhan. Kita mengambil tanggung jawab itu. Kita berdoa dan berpuasa melakukan seperti Esther. Ya. Kita akan melihat pembalikan keadaan yang Tuhan lakukan. Amin. Ya. Kita. Jadi jangan pernah berpikir, saya kan bukan seperti Musa. Pemimpin. Tanggung jawab untuk membalakan. Enggak. Ada Esther yang mengambil tanggung jawab langsung. Ya, sekalipun dia bukan pemimpin bangsa Israel, tapi dia mau mengambil tanggung jawab untuk bangsanya. Ya, untuk orang-orang yang walaupun itu nggak tahu siapa, tapi dia mau lakukan. Di dalam pelayanan juga, ya. Sekalipun kita bukan diberikan tanggung jawab langsung untuk mengembalakan, untuk melayani Tuhan. Ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk menjadi tanggung jawab kita. Dengan kita bawa dalam doa dan puasa kita. Ya, untuk pelayanan kita. Ya, untuk jemaat Tuhan. Ya, supaya ada suatu hal yang pembalikan keadaan yang baik yang Tuhan lakukan untuk pelayanan kita di tempat ini. Ya, yang ketiga, ya, langsung saja. Puasa yang ketiga adalah puasa Daniel. Ya, Daniel. Ya, saya ceritakan langsung aja. Daniel ini seorang keturunan raja. Ya, dan dia ikut terbuang. Dia dari suku Yehuda terbuang ke Babel, ya. Dan di Babel, ya, Daniel karena dia keturunan raja, dia terpilih untuk dipekerjakan menjadi pegawai raja. Ya. Singkat cerita, Daniel ini ada juga kawannya, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berempat, ya, terpilih waktu itu, ya, karena mereka waktu melalui seksi-seksi, mereka menjadi orang yang paling dapati memiliki 10 kali lebih hikmat, lebih pintar. Wah, akhirnya mereka jadi pegawai raja. Singkat cerita di kerajaan Nebukadnezar ini, Nebukadnezar bermimpi. Mimpi, lalu dia gelisah dengan mimpinya. Lalu dia panggil semua orang untuk datang. Ahli-ahli mimpi ini, dia datang, dia sampaikan supaya ahli-ahli mimpi ini untuk mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Lalu mereka bilang, kasih tahulah mimpinya apa, baru kami artikan. Oh, raja bilang, oh tidak. Kalian harus kasih tahu mimpi saya apa. Artinya apa? Wah, ini agak sedikit unik nih raja ini. Lalu mereka bilang, enggak mungkin lah. Mana ada orang yang tidak menceritakan lalu minta diartikan. Ya kan? Enggak bakal ada. Raja enggak ada orang seperti itu. Raja marah. Karena apa? Orang-orang ini ada yang bisa tahu mimpinya apa dan artinya apa. Wajar, belum diceritakan. Lalu raja keluarkan perintah. Raja mau bunuh semua orang-orang bijak yang ada di bawah pemerintahannya waktu itu. Di Babel. Ya. Termasuklah Daniel dan teman-temannya mau dibunuh. Ketika Daniel mendengar, lalu Daniel panggil panglima yang mau bunuh Arok, ya, namanya. Dia datang lalu dia menghadap raja. Ketika dia menghadap raja, dia bilang sama raja, apa? Dia minta waktu, ya, kepada raja. Lalu dia pulang. Dia sampaikan kepada temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Seperti inilah peristiwa, raja mimpi, pengen dilihat, pengen diartikan mimpinya, tapi dia tidak menceritakan. Lalu Daniel berkata apa? Mari berdoa.
bersama aku. Mereka berdoa dan berpuasa. Ya. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan kasih tahu mimpinya Raja Nebukadnezar dengan Daniel. Ini loh mimpinya. Puji Tuhan, Daniel tahu. Lalu Daniel menghadap raja. Ya. Ingat, Daniel ini juga bukan pemimpin bangsa Israel, tidak. Tapi ketika didengar hal seperti itu, ya, bahkan raja akan membunuh semua orang di Babel yang para itu bukan orang Israel semua, ya, karena di situ hanya beberapa aja mereka. Tapi di situ Daniel mau mengambil tanggung jawab, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang bijaksana itu tidak dibunuh. Akhirnya Daniel datang menghadap raja, dia menceritakan semua mimpi itu, ya, kepada raja. Dia bilang, wah raja memimpi sebuah patung besar kepalanya dari emas, ya, badannya dan lengannya dari perak. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di Daniel. Bla 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 bla. Ya, setelah mendengar semua itu dan artinya, wah akhirnya raja tersungkur dan memberikan anugerah yang besar buat Daniel. Ya. Bahkan Daniel juga, ini Daniel paling banyak melakukan puasa. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di kitab Daniel. Ada suatu peristiwa ketika Daniel mengumpulkan kitab-kitab Yeremia tahun demi tahun. Dia membaca, ya, di kitab Yeremia ini bagaimana masa pembuangan bangsa Israel selama 70 tahun itu sudah hampir dekat. Ya. Akhirnya Daniel mengambil sikap berdoa dan berpuasa untuk keadaan bangsa. Ya. Walaupun pada akhirnya ketika bangsa Israel ini pulang kembali ke Yerusalem, ya, Daniel tidak ikut pulang. Ya, tapi Daniel adalah orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk berdoa bagi bangsanya. Sekalipun dia juga sama seperti Esther, dia bukan pemimpin. Memang dia keturunan raja, tapi dia bukan pemimpin bangsa Israel. Ya, tapi dia mau melakukan. Ya, dia mau lakukan. Ya, tanggung jawab itu. Ya. Jadi yang ketiga, ya, puasa Daniel yang ketiga ini, ya. Tadi yang pertama puasa pemimpin, yang kedua tadi puasa untuk mengambil tanggung jawab, ya, untuk pembalikan keadaan dari Tuhan. Yang ketiga ini puasa Daniel itu untuk mencari bocoran informasi dari Tuhan. Yang pertama tadi, ketika raja bermimpi tadi, ya. Raja bermimpi, wah, Daniel berdoa, berpuasa, dapat bocoran. Ya. Kita juga bisa seperti itu. Ya. Kalau pengen tahu apa yang ada di depan. Pengen tahu tentang seseorang. Pengen tahu kenapa sih seperti ini rumah tanggaku. Pengen tahu, ambil bagian doa puasa seperti Daniel. Nanti Tuhan sampaikan. Oh begini, begini, begini. Karena tidak ada satupun yang terasia di hadapan Tuhan. Ya. Kok dia seperti ini Tuhan? Menghindar dari saya mungkin, ya kan? Ada apa ini? Kok saya ketemu mukanya kayak pepaya lonjong terus? Padahal saya nggak merasa berbuat salah. Boleh ambil berpuasa. Ya. Dan Daniel lakukan ini luar biasa. Ya, Tuhan kasih tahu. Ya. Bahkan ketika Daniel lakukan ini juga dia mengambil tanggung jawab, ya, untuk membebaskan juga teman-temannya dari hal ini. Ya. Mungkin juga kita kadang-kala seperti ini. Kita mau berpuasa, tapi hanya untuk masalah kita sendiri. Ya. Tapi apa yang dilakukan Daniel, dia tidak seperti itu. Mereka mendapat masalah akan ditumpas, dibunuh. Tapi Daniel yang ambil tanggung jawab untuk masalah teman-temannya. Untuk masalah bangsanya, bahwa bangsanya akan sebentar lagi selesai masanya. Daniel berdoa, berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan. Mengaku dosa, nanti Bapak Ibu boleh baca. Ya. Dia berdoa, berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan untuk pengampunan atas hidupnya, atas bangsanya. Supaya apa? Nubuat di kitab Yeremia itu, ya, terlaksana dengan balas kasihan Tuhan dan itu terjadi untuk kebaikan bangsanya. Ya. Bahkan di dalam doa puasa Daniel banyak hal yang dilihat oleh Daniel. Bahkan Tuhan menampakkan penglihatan akhir zaman kepada Daniel. Untuk bangsa-bangsa Israel. Itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, ya.
kita juga bisa lakukan. Ya. Kita mengambil tanggung jawab kita seperti Daniel, berdoa berpuasa untuk pelayanan ini. Ya, untuk keadaan masa depan. Kalau kita melihat seperti ini, oh pelayanan ini kok seperti ini aja ya. Seharusnya kita harus berkembang, maju. Apa yang harus kita lakukan? Sekalipun kita bukan gembala, bukan pemimpin umat, bukan pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, ambil tanggung jawab. Seperti Daniel, berdoa untuk suatu situasi yang akan terjadi di masa depan. Supaya terjadi kebaikan bagi pelayanan ini. Itu yang dilakukan Daniel. Ya, dia berdoa, mengambil tanggung jawab untuk bangsanya, kebaikan bangsanya. Mengambil tanggung jawab untuk masalah orang lain. Ya. Pernah Bapak Ibu di sini berpuasa untuk masalah orang lain? Kita semua? Wih, dia kok sedang mengalami masalah, pencobaan, susah hidupnya. Oh, saya mau berdoa berpuasa untuk dia. Pernah? Pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diajarkan. Itu dilakukan Daniel. Dia berdoa berpuasa supaya teman-temannya tidak ditumpas. Dibunuh oleh Raja Nebukadnezar karena tidak bisa menceritakan mimpi. Dia berdoa berpuasa. Dia mengambil itu, bagian itu. Kita juga lakukan. Ya, berdoa berpuasa. Mungkin untuk orang tua kita. Untuk keluarga kita. Untuk kakak kita mungkin. Ada mungkin keluarga yang sedang sakit. Kita mengambil tanggung jawab untuk berdoa berpuasa. Supaya dia diberikan kesembuhan. Atau mungkin untuk teman, sahabat, untuk siapapun. Ya, kita bisa melakukan, mengambil apa? Tanggung jawab berdoa dan berpuasa. Ya, seperti apa yang dilakukan Daniel. Ya. Yang keempat, ya, yang keempat adalah puasa Raja Daud. Ya. Ini saya bacakan kisahnya. Raja Daud ini, ya, dia sudah menjadi raja. Suatu ketika biasa di awal-awal tahun bangsa para raja-raja itu turun berperang, Daud gak ikut berperang. Yang turun itu Yoab, pergi berperang. Daud tinggal di istana. Lalu Daud sore-sore jalan-jalan di atas soto istananya. Ya, kan tinggi. Ya, di sebelah-sebelah istana Daud itu kan rumah-rumah para panglima-panglimanya, orang-orang hebat. Termasuklah rumahnya Uria, karena Uria ini termasuk salah satu ya orang panglimanya Daud. Ya, nanti boleh baca kitab ya. Raja-raja itu ada itu orang-orang Daud ini, si ini Triwira, kepala Triwira, ini ada banyak orang-orang hebat termasuk Uria. Jadi rumahnya ada dekat rumah Daud. Ya. Lalu Daud jalan-jalan, tiba-tiba pas sore-sore, ada istri orang lagi mandi. Lalu Daud, wah. Lalu dia tanya, siapa? Oh, itu Batseba, istrinya Uria. Lalu Raja Daud panggil Batseba menghadap. Akhirnya Raja Daud tidur dengan dia dan akhirnya mengandunglah Batseba. Sampaikan pada Raja Daud kalau Batseba mengandung anaknya. Wah, Daud ketakutan. Akhirnya Daud kirim surat sama Yoab. Bilang sama Yoab, suruh Uria pulang dari medan perang menghadap raja. Wah, Uria pulang. Pulang Uria datang menghadap raja. Wah, raja ini pura-pura dulu. Dia tanya, situasi perang bagaimana keadaan? Wah, gini. Oke. Akhirnya jamu. Ya, dengan harapan supaya setelah menghadap raja, Uria ini capek dari medan perang, dia rindu sama istrinya. Ya, Pak Tanah, saya bisa kalau tugas luar kan pulang rindu sama istri Pak Tanah saya. Nah, ini sama kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Ya. Dengan harapan supaya Uria ini ketika sudah datang ke Yerusalem lagi, habis menghadap raja, dia pulang ke rumahnya. Ternyata Uria ini nggak pulang. Dia tidur di pintu gerbang. Bersama pegawai yang tidur situ. Lalu orang nyampaikan pada Daud, Raja, Uria nggak pulang. Uria tidur di depan. Besok panggil lagi. Kenapa kamu nggak pulang? Bukankah kamu udah lama lepaskanlah rindu dengan istrimu? Uria berkata, bagaimana saya harus pulang tidur sama istri saya. Sementara panglima Yoab dan prajurit lainnya sedang di medan perang. Lalu saya mau enak-enakan katanya. Oke, kata Raja Daud. Lalu diadakan perjamuan lagi. Dibuatlah dia mabuk. Supaya dia kalau dia mabuk tak sadarkan diri. Lalu dia mau pulang. Ternyata mabuknya Uria ini mabuk-mabuk sadar ya kan. Mabuk. Tapi tidur balik pintu gerbang lagi. Ya. Singkat cerita akhirnya raja menuliskan surat kepada Yoab. Ini surat segel. Ya. Mereka memang sangat menghormati dengan surat-surat raja itu. Jadi mereka gak bakal. Yang bawa surat itu siapa? Uria. Isinya apa? Rencana pembunuhan Uria. Ya.
kamu cari tempat, ya kamu tahu di mana yang paling ada terdapat musuh-musuh yang hebat, lalu suruh mereka menyerbu, taruh Uria paling depan. Ketika kalian menyerbu, lalu kamu mundur tarik pasukan supaya Uria mati. Dan terjadilah seperti itu. Uria pergi ngantarkan surat. Bayangkan suratnya dia yang bawa. Surat apa nih? Rencana pembunuhan terhadap dirinya. Waduh. Kalau dia buka di jalan, wih gawat nih. Koyak dulu. Enggak. Sampaikan kepada Yoab, Yoab baca, dilakukan, Uria meninggal. Akhirnya diambillah Betseba itu menjadi istri Daud. Dan akhirnya hal itu mendapat teguran dari Tuhan ya melalui Nabi Nathan ya, karena hal itu adalah hal yang jahat. Nathan datang sampaikan kepada Daud cerita, ada ilustrasi ya, tentang orang kaya dan orang miskin punya domba banyak, domba, nanti Bapak Ibu baca. Lalu Nathan berkata itu perbuatan jahat. Daud memohon ampun karena dia tahu bahwa membunuh itu sebenarnya adalah apa yang harus dilakukan ketika orang membunuh di Israel, dia harus dibunuh juga, nyawa dibayar nyawa. Tapi Nathan berkata kamu tidak akan mati. Tapi anak yang ada di kandungan itu, yang akan dilahirkan oleh Batseba itu akan mati. Lalu apa yang dilakukan Daud? Ketika anak itu lahir, dia berdoa dan berpuasa. Ya, dia merendahkan diri, pakai kain kabung, masuk duduk ke tanah. Pegawai-pegawainya saking takut. Ya, takut pegawai-pegawainya. Lalu ketika 7 hari kemudian anaknya mati, pegawai-pegawainya bisik-bisik. Nggak berani ngomong sama Daud kalau anak itu mati. Gimana kita mau ngomong dia mati, anaknya mati. Sedangkan waktu hidup aja udah seperti itu dia. Apalagi kalau sudah mati kita bilang, waduh bisa-bisa dia melakukan tindakan yang lebih bahaya lagi. Tapi ketika Raja Daud mendengar mereka bisik-bisik, dia bertanya, sudah matikah anak itu? Sudah. Lalu Daud bangkit, dia mandi, dia berurap, lalu dia suruh hidangkan makanan dan dia makan. Lalu mereka bertanya, loh kenapa seperti ini? Ya. Ketika dia hidup, kamu berbuat seperti itu. Tapi ketika dia mati, kamu buat seperti ini. Lalu Raja berkata, ya sudah mau diana lagi. Sudah keputusan Tuhan. Ya. Dia gak bakal bisa hidup lagi. Saya yang akan ke tempatnya. Dia gak akan ke tempat saya kembali. Saya yang akan pergi ke tempatnya. Ya. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudari dalam puasa Daud ini? Ya. Puasa Daud ini adalah puasa yang berserah dengan kedaulatan Tuhan atau keputusan Tuhan. Dengan hati yang rela. Ya. Mungkin sering kita juga seperti Daud. Kita berpuasa, ternyata tidak ada jawaban. Atau ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang doa yang kita minta. Seperti yang Daud alami. Dia berdoa berpuasa supaya anak itu mendapat kemurahan. Tidak jadi mati. Tapi tetap hidup. Tetapi Daud melakukannya itu dengan setia, dengan rela. Itu pun tetap mati. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tetap berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Apa yang menjadi keputusan Tuhan? Ya, dengan rela hati. Ya. Dia mau untuk menerimanya. Ya. Sama seperti kita. Ya. Ketika kita berdoa berpuasa, mungkin ada keputusan-keputusan Tuhan, ya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kira-kira hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita nggak perlu salahkan. Kok gini Tuhan? Kok seperti ini sih? Kok Tuhan buat seperti ini? Aku sudah berdoa Tuhan. Aku sudah berpuasa. Tapi kok gini Tuhan? Ya, tidak seperti itu juga. Tapi melalui puasa Daud ini kita belajar. Ya. Untuk apa? Dengan rela hati. Ya. Menerima setiap kedaulatan dan keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, sekalipun kita sudah berdoa berpuasa. Tapi kalau hasilnya berbeda, kita harus terima itu. Karena kita tahu apa yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Padahal akhirnya singkat cerita, ya, Betseba melahirkan seorang anak yang namanya Salomo. Dan dari anak Betseba inilah akhirnya menjadi raja keturunan Daud. Ya kan? Itu luar biasa. Ya. Di yang kelima, ya, puasa apa lagi yang kelima ini adalah
kuasanya Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Injil dituliskan, ya, ketika Yesus setelah dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, ya. Di situ tidak dituliskan untuk berpuasa, tidak. Untuk cobai. Ya. Tapi di sini Yesus, ya, tidak makan selama 40 hari. Ya. Dikatakan situ tidak minum juga nggak ada. Tapi namanya padang gurun udah pastilah kering. Ya. Saya nggak tahu juga karena di sini firman Tuhan tidak menuliskan apakah ya sebelum Yesus berpuasa 40 hari ini bawa padang gurun ini ada suatu makanan jamuan spesial juga yang sudah disiapkan seperti Elia itu atau seperti Musa mungkin sehingga dia kuat 40 hari. Tidak diceritakan juga. Yang pasti Yesus kedatangan ke padang gurun ini adalah tuntunan Roh Kudus, bukan maunya Yesus. Ya. Dan uniknya, di firman Tuhan dikatakan setelah 40 hari Yesus lapar. Ya. Tidak dikatakan setelah 2 hari Yesus lapar, tidak. Hari kelima Yesus mulai merungkuk. Ya. Hari ke-7 sudah mulai tidak bisa bangun, tidak ada. Hari ke-40 firman Tuhan menuliskan apa? Yesus lapar. Ketika Yesus lapar, datanglah iblis. Ya. Iblis ini mencobai Yesus. Lalu iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu Yesus sedang lapar. Ya. Ubahlah batu ini menjadi roti. Ya. Apa yang lakukan Yesus? Kira-kira mudah gak Bapak Ibu? Ubah batunya jadi roti kalau Yesus. Mudah gak? Mudah gak? Sulit Bapak Ibu. Sulit. Kenapa sulit? Karena apa yang iblis lontarkan itu tidak berbicara tentang laparnya Yesus. Kalau itu berbicara tentang laparnya, Yesus lagi lapar. Ubahlah batu menjadi roti. Wah gampang mah, gak perlu ngomong pun bisa saya lakukan. Ya, kalau hanya berbicara lapar, gampang bagi Yesus untuk lakukan. Tapi ini tidak berbicara lapar. Ketika iblis berkata seperti itu, dan kalau Yesus lakukan, lalu ubah batu jadi roti, artinya apa? Yesus mengikuti apa yang iblis katakan. Sama seperti siapa? Hawa di Taman Eden. Benar Bapak Ibu ya? Iblis datang. Tuhan berkata, semua buah di taman ini nggak boleh dimakannya. Hawa bilang, siapa bilang nggak boleh? Boleh dimakan buah. Cuman satu ini nggak boleh dimakan di tengah-tengah nih. Oh iya kata ular. Sama apa pula nggak boleh dimakan? Boleh lah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Bisa mengetahui yang baik ini segala. Akhirnya awal lakukan. Makan. Ya, terjebak ya. Tapi kalau Yesus tahu. Kenapa bisa mengerti hal itu? Kenapa ketika iblis ngomong seperti itu, Yesus kan 3 kali kan? Suruh batu jadi roti, apalagi? Suruh menyembah sama iblis, apalagi? Suruh melompat dari bumbungan bait Allah. Ya. Tapi Yesus tahu. Itu semua pencobaan. Walaupun pakai firman Tuhan lagi iblis sebelahnya. Ya kan? Jika engkau anak Allah, kata iblis. Lompatlah ke bawah. Karena ada tertulis. Bayangin ada tertulis. Ya, pakai firman Tuhan iblis nyobain. Bahwa malaikatnya akan menatang engkau. Sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Pakai firman Tuhan lagi. Nyobai Yesus. Bayangin. Tapi Yesus tahu kenapa. Ketika Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun 40 hari, 40 malam. Ya. Yesus lebih peka dengan Roh Kudus. Ya. Fokus mendengarkan suara Tuhan, bukan suaranya iblis. Sekalipun iblis menawarkan hal-hal, seringkali seperti itu. Dia tahu keadaan kita seperti apa. Ya, keadaan lagi gak ada duit, tiba-tiba iblis bilang, hei, lagi gak ada duit ya? Udah, itu loh. Ya. Ambil aja duit orang itu. Di dompetnya 50.000. Lagian kan dia orang kaya.
Kalau 50.000 kita ambil, anggap aja dia sedekah sama kita. Toh kalau kamu minta nggak dikasih. Saking dia pelit, nggak apa-apa, ambil aja. Bisa jadi. Dia akan memanfaatkan situasi sama seperti ketika situasi Yesus di padang gurun. Tapi ketika situasi Yesus seperti itu, ya, dia berdoa dan berpuasa, itu tidak seperti itu. Itu membuat peka terhadap firman Tuhan. Bahkan setelah dia berpuasa dengan tuntunan Roh Kudus, ya, dengan kuasa Roh Kudus, dia berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Ya, setelah hal itu Yesus turun dengan kuasa Roh Kudus, dia melakukan pelayanan. Dan banyak hal-hal mujizat yang terjadi yang Yesus lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena lebih peka. Kenapa? Karena dia mau mengambil bagian apa itu berdoa dan berpuasa. Sama seperti kita. Kalau kita juga mau melakukan perbuatan yang ajaib seperti itu, kita harus melakukan ini. Ingat Bapak Ibu, bukan karena kita berdoa dan berpuasanya, bukan. Lalu kita berdoa, kita berpuasa. Setelah itu kita berkata, wah, saya sudah punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Tidak. Hal itu Roh Kudus yang lakukan dalam kehidupan kita. Terus apa yang kita lakukan? Taat. Amin. Seperti Yesus taat. Dan ketaatan itu bisa kita bangun melalui apa? Doa dan puasa. Ketika kita taat, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita akan lebih peka dengan suara Roh Kudus. Oh, ini suara Tuhan. Kita akan berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga engkau akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan. Amin. Sama kalau kita mendoakan orang juga. Kita datang berdoa, ya. Berapa kali KKR Pak Samson Labas itu, ya, lihat bagaimana dia peka, ya kan? Wah, kok bisa peka begitu ya, hamba Tuhan? Iya. Tapi Bapak Ibu nggak tahu apa yang dilakukan. Ya. Dia kadang berpuasa 40 hari sebelum dia pelayanan. Dia kalau sekali berdoa itu bisa 7-8 jam. Makanya kalau Tuhan pakai dia luar biasa, dia peka. Dia tangkap suara Tuhan dengan jelas, itu hal-hal yang wajar saja. Ya. Tapi kalau kita mau seperti itu, kita juga harus mengambil bagian. Taat, apa itu berdoa dan berpuasa. Ingat, bukan karena berdoa dan berpuasanya lalu kita bisa melakukan, bukan. Tapi karena ketaatan. Tapi ketaatan ini hanya bisa dibangun dengan kita melakukan doa dan puasa. Amin. Seperti Yesus. Ya. Seperti Yesus. Ya. Sehingga terjadi perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang luar biasa dalam pelayanan, ya. Oh, saya rindu, ya. Contoh misalnya pemain piano, saya rindu supaya ketika saya bermain piano, jemaat Tuhan mengalami lawatan Allah, penuhan Roh Kudus. Bisa nggak? Bisa. Karena peristiwa itu pernah terjadi di zaman, ya, Yoram raja Israel, ya. Ketika dia mengajak Yosafat untuk mengempur, ya, berperang. Mereka tanya sama Nabi Elisa karena mereka sudah kekurangan air dan makan makanan. Lalu datang ke Elisa, ya, Elisa bilang panggil pemain kecapi. Pemetik kecapi datang. Waktu pemetik kecapi metik ting 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 ting, Elisa langsung kepenuhan Roh Kudus. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan. Bisa. Ya, kita juga semuanya. Ya, kalau kita mau berdoa dan berpuasa, taat melakukannya, kita akan lebih peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Dan kita akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kita sebagai murid-muridnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Dan itu pernah dilakukan oleh murid-murid. Ya. Yesus gak pernah melakukan dia jalan, tiba-tiba bayangannya kayak orang semua, enggak. Tapi Simon Petrus lakukan. Ya. Simon Petrus itu ketika dia mau keluar rumah, Bapak Ibu, pinggir-pinggir itu orang sakit semua. Lalu dia berjalan. Orang sakit itu kena bayangannya sembuh. Ya. Itu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Berdoa dan berpuasa. Untuk membangun ketaatan. Ketaatan itu penting. Itu yang membuat kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi untuk membangun ketaatan itu harus dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Seperti Yesus taat melakukannya.
Ya, dia taat, dia dibawa ke padang gurun, dia taat. Ya, dipersiapkan untuk hal itu. Kita juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, adalah puasa jemaat mula-mula. Ya. Ini menarik nih, coba kita buka Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Ya, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lanjut. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ini suatu kisah di mana jemaat mula-mula ini mereka sedang beribadah menyembah Tuhan. Ya. Mereka nggak ada sedang apa-apa, enggak, mereka hanya sedang beribadah, tapi mereka beribadah sambil berpuasa. Ya. Mereka berpuasa. Ini luar biasa. Ya. Mereka beribadah sambil berpuasa. Sampai akhirnya ketika mereka melakukan ini, ya, Tuhan berbicara kepada mereka. Waktu itu mereka ada berlima dan menyampaikan pesan. Khususkanlah Saulus dan Barnabas bagiku, karena aku ada tugas yang ingin sampaikan. Ya. Bapak Ibu, melalui puasa jemaat mula-mulanya, apa yang kita mau tangkap dari cerita mereka ini? Ya. Padahal mereka hanya beribadah, mereka nggak ada untuk apa-apa, tapi mereka berpuasa. Ini berbicara tentang bagaimana mereka memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika mereka datang beribadah, mereka sudah persiapkan diri mereka dengan kerendahan hati datang beribadah. Mereka berpuasa. Ya. Jadi dari rumah sudah mereka persiapkan, waduh aku mau beribadah nih hari Minggu. Jam 9 sudah mulai di GBI Putus Ibau. Jadi saya jam 9 paling enggak, 9.15 saya sudah berangkat dari rumah. Supaya tidak terlambat. Datang, membawa kerendahan hati, berpuasa. Ya. Seperti yang dilakukan mereka. Mereka nggak ada rencana untuk ini, nggak ada dituliskan. Mereka hanya beribadah dan mereka berpuasa. Artinya mereka benar-benar memiliki kerendahan hati untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, seandainya hal ini ada di tempat kita, bagaimana bukan hanya pengerja, gembala saja, tapi semua jemaat, ya, ketika datang untuk beribadah, ya, merendahkan diri. Bahkan kita mengambil bagian untuk berpuasa untuk kita bersama-sama di tempat ini. Ya. Wow, itu luar biasa. Bahkan mungkin seperti yang terjadi antara mereka ini, Tuhan berbicara langsung, bisa saja terjadi. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Ya kan? Di tengah-tengah kita. Ada yang pernah dengar suara Roh Kudus secara audible langsung? Hai anakku, mungkin gitu. Ada pernah dengar? Gak pernah ya? Saya juga belum pernah dengar. Ya. Tapi bisa aja ini terjadi. Ya, kalau dia berbicara di hati, ya. Ya. Mempersiapkan diri. Dari rumah kita persiapkan. Dengan kerendahan hati kita datang. Jadi datang beribadah itu bukan hanya dengan datang, ya mendadalah. Nanti kalau gak beribadah di WA kan Pak Sunang lagi. Kalau enggak koordinator pelayanan Pak Heru. Kalau nanti Pak Jordan kunjungi ke rumah, tanya-tanya, "Oi, ngapa gak ibadah?" Malu. Sehingga ibadahlah. Tidak dipersiapkan. Ya. Hari kita sudah jelas Bapak Ibu. Waktu kita sudah jelas. Kita persiapkan. Oh, hari Minggu besok beribadah di GBIJ sama Putus Ibau jam 9 pagi. Persiapkan. Dari pagi kita persiapkan semuanya. Supaya ketika kita datang ke tempat ini, kita benar-benar siap untuk beribadah dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Atau mungkin kita datang beribadah. Beribadah. Siapa yang khotbah? Oh, Pak Jordan. No salah. Saya mau online aja. Siapa yang khotbah? Oh, Pak Heru. Ngapain? Toh saya dengan Pak Heru itu duluan saya yang lahir baru. Ngapain saya beribadah? Ya. Tapi sekali pengkhotbah yang terkenal datang, oh siapa yang berkhotbah? Oh, pengkhotbah dari Amerika. Wah, ini pengurapannya lebih nih. Pasti luar biasa datang. Tidak seperti itu. Saya mau katakan ketika kita mempersiapkan semuanya untuk datang beribadah dengan kerendahan hati, ya, Tuhan sanggup bekerja. Ya. Karena toh ini Tuhan berbicara langsung.
Ngomong, bayangin ngomong loh di tengah-tengah mereka. Saya nggak tahu gimana konteksnya mereka ketika Tuhan ngomongnya. Lagi mungkin ada satu lagi. Shalom. Kaget juga. Ya, bayangin aja kalau kita lagi 5 orang berdoa, tiba-tiba ada suara lain yang ke-6. Ya, saya pikir mungkin ada yang kabur kali. Ya, untung mereka orang percaya. Ya kan? Coba kalau kalian di menara doa sana 5, tiba-tiba ada suara yang ke-6. Ya, anak asrama ya. Windy, mungkin ya. Vera. Ya. Oh, udah. Kita lari ya kan. Nah. Ya. Tuhan berbicara. Kita rindu kita bisa melakukan ini. Amin. Datang beribadah benar-benar dengan kerendahan hati untuk datang menyembah Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami. Ya, supaya pelayanan kita mengalami. Ya, ambil tanggung jawab itu. Nah, kalau kita pemimpin, ambil tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu. Kalau kita bukan pemimpin, jangan berkata aku bukan pemimpin. Tapi ambil tanggung jawab seperti Daniel, seperti Esther. Sekalipun bukan pemimpin, mereka mau mengambil bagian itu. Ya. Ambil tanggung jawab. Ya. Berpuasa seperti Daud. Ya, sekalipun tidak dijawab Tuhan, tapi kita belajar berserah total atas keputusan Tuhan. Ya. Berpuasa seperti yang Yesus lakukan. Supaya kita terus berjalan di jalan tuntunan roh. Supaya kita bisa melakukan perbuatan ajaib itu. Bukan karena doa dan puasa, tapi karena kita taat melakukannya. Sehingga kuasa Roh Kudus bekerja. Karena ketaatan hanya dibangun dari doa dan puasa kita. Dan seperti jemaat mula-mula ini. Penuh kerendahan hati untuk datang. Beribadah mencari Tuhan. Mereka berpuasa, merendahkan diri. Ya. Tidak mentang-mentang, tidak. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lihat, hati kita. Apa yang kita telah siapkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau untuk bertemu orang nomor 1 di Putus Sibau aja, kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk bertemu. Kenapa tidak untuk Tuhan? Amin. Ya, saya percaya. Ya, kalau saya mungkin dipanggil, saya nggak usah jauh-jauh saya ya. Ya, saya kalau dipanggil sama Pak Bupati, nanti ke rumah ya jam 9. Nggak mungkin saya jam 9 lewat 10 datang ke rumah Bupati. Malu saya. Saya pasti datang jam 9 kurang minimal. Benar ya? Di sini mungkin karena saya nggak pernah dipanggil. Di sini ada Pak Martin, ada Pak ya yang lain-lain yang pernah dipanggil orang-orang besar. Kalau saya dipanggil Kapolres pernah. Ya, Kapolres gak panggil, nanti jam 10 ke rumah saya ya. Oh, saya sebelum jam 10 udah tunggu. Walaupun nanti jam 10 lewat baru beliau suruh masuk, nggak masalah. Tapi jam 10 kurang, kita sudah ready. Ya, Pak Thanos jam 10 dipanggil Pak Danyun ke ruangan. Pak Thanos datang jam berapa? Jam 10 lewat. Wah, bisa apel 7 kali Pak ya. 5 kali aja udah elek Pak ya. Jangan sampailah jadi 7 kali lagi. Sama Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan panggil kita untuk datang beribadah. Persiapkan. Ya, dengan kerendahan hati. Ya, dari diri kita. Dari segalanya kita persiapkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Ambil tanggung jawab kita. Bangun semua itu dengan doa dan puasa. Maka kita akan melihat. Pelayanan ini akan dibawa Tuhan. Kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Apapun itu. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jangan alergi dengan puasa Bapak Ibu ya. Jadi puasa ini bukan hanya untuk agama seberang aja, tidak. Kita pun ada puasa, banyak puasa. Ya, puasa yang paling sering dilakukan oleh kita itu jam 10 malam sampai jam 12 siang. Itu yang untuk pemula biasa. Ya, jam 10 malam mulai start sampai jam 12 siang baru buka puasa. Ya. Ada juga puasa Esther tadi 3 hari 3 malam tidak makan. Ya, saya punya kawan siapa dulu ya, Pak juga. Dia pernah puasa Yunus, Wah Ibu, wah puasa Yunus. Apalagi ini puasa Yunus saya bilang kan. Ya, 3 hari 3 malam tidak makan, kurang lebih puasa Esther nih. Tapi bedanya puasa Yunus, ya dia tidak keluar dari tempat dia tidur. Jadi kayak terkurung. Karena Yunus itu di perut ikan katanya, tidak kemana-mana. Jadi dia di situ juga. Jadi semuanya sudah dibawa dia. Ya, nggak mandi juga kali ya. Saya nggak tahu juga. Yang pasti dia bilang saya mau puasa Yunus. Wah, dia lakukan 3 hari 3 malam. Saya bilang puasa Yunus itu kayak mana? Perasaan saya baca kitab Yesus nggak pernah puasa. Betul juga. Ternyata Yunus itu di perut ikan 3 hari 3 malam. Ya, gelap, tidak ada senter, ya kan? Lapar, bau amis. Ya, untung dia nggak puasa digorong-gorong gitu ya. Tapi ada teman saya lakukan.
Lebih ekstrim lagi di Esther. Saya bilang, udahlah. Kalau saya belum ada panggilan di sana, saya puasa yang biasa-biasa aja. Ya. Saya pernah puasa Daniel 21 hari. Itu lebih sulit bagi saya daripada puasa yang gak makan itu. Ya, karena makan sayur, yang gak enak, ya kan, kayak Daniel. Nanti bocah, aduh, kawan makan ayam, ya kan. Kita, aduh, 21 hari. Loh iya, gak enak puasa Daniel tuh. Paling enak, makanya saya bilang sama pelayanan kadang, silakan kalau malah bilang, kita ada puasa. Ya 40 hari mau ambil puasa biasa normal silakan. Saya pasti ambil puasa yang normal aja lah. Ya, yang nanti buka puasa bisa makan. Ya, puasa Daniel, aduh susah. Ya, apalagi tiba-tiba ada panggilan makan, nongkrong di warung, ya kan? Makan nasi goreng siput, ya kan? Karena enak. Udangnya kita pinggirin, semua dagingnya, ya kan? Hanya makan nasi goreng, itu pun masih ada rasa sebenarnya nggak boleh, ya kan? Karena enak. Ya, sedangkan Daniel makan yang nggak sedap-sedap. Ya, makan nasi, ya garamnya kurang, ya kan? Sayurnya yang pare lagi, aduh. Ya, nggak enak ya. Silakan Bapak Ibu, ya, jangan alergi dengan puasa, jangan takut mah, ya. Seperti Pak Gembala katakan, saya juga mah, ya. Bahkan saya sudah sembuh juga, ya. Jangan takut puasa, rajinlah berpuasa, ya. Seminggu, ya paling tidak sekali lah, ya. Kalau mau 2 kali, boleh juga, ya. Sering-sering berpuasa supaya kita banyak yang kita dapat dari Tuhan, ya. Karena kadang melalui doa puasa Tuhan berbicara, ya. Kita juga bisa berdoa, ya seperti Musa tadi, ya. Ada keputusan yang bisa berubah dari Tuhan. Karena apa? Ada kerendahan hati dari Musa sebagai pemimpin. Seperti Esther ada pembalikan keadaan. Seperti Daniel berpuasa untuk orang lain yang menghadapi masalah, dia berpuasa dilakukan. Ya, seperti Daud akhirnya mengerti keputusan Tuhan yang terbaik, merendahkan diri, tidak selalu menyalahkan Tuhan ketika kita berdoa. Tidak dijawab, tidak selalu menyalahkan Tuhan. Seperti Yesus yang selalu berjalan dalam kuasa Roh Kudus, tidak mudah dicobai oleh iblis karena lebih peka mendengar suara Roh Kudus. Dan seperti jemaat yang mula-mula, ya, mendengar suara Tuhan karena mereka mau merendahkan diri berpuasa. Mereka mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.